Nih, saya jelaskan dulu. Kalau dibilang kaya, konglomerat, saya rasa yang kaya lebih banyak, yang konglomerat lebih banyak. Masya Allah, masih tetap aja tawadu ya. Saya ini kebenaran Allah aja kasih lihat kelihatan kaya gitu Pak. Iya kan? Semua gerak Allah. Dan saya jujur, semua not by planning. Untuk menjadi sukses, perlu perjuangan. Perjuangan itu bukan hanya kerja keras, tetapi kerja cerdas. Tapi bukan hanya kerja cerdas, tapi jangan lupa selain kerja cerdas, banyak berdoa dan nggak boleh kualat sama orang tua. Ridho dari ibu bapak itu paling penting. Selain kerja keras, kerja cerdas, tentunya berbakti kepada orang tua, ya. Terutama nggak boleh kualat. Saya selalu katakan kepada anak saya, kamu nggak sayang papa nggak apa-apa, tapi kamu wajib sayang ibu kamu. Waduh, ini kunci tepuk tangan loh. Jadi nggak boleh kamu nggak sayang papa, tapi harus sayang sama ibu. Iya. Nah satu hari waktu 2011, saya diundang makan sama teman-teman yang mengelola Citra Marga Jalan Tol. Dia cerita bahwa dia ribut dengan beberapa pemegang saham. Terus dia tanya saya, kamu berani nggak megang jadi direktur utama jalan tol dalam kota? Jadi saya bilang, asal nggak suruh saya nyolong, insya Allah saya berani. Singkat kata, akhirnya saya masuk jadi dirut. Saya jadi dirut Citra Marga, saya lihat 40% pemegang sahamnya asing. Perusahaan ini bagus. Saya dirut hari itu. Kalau saya membuat statement yang tidak baik terhadap company ini, pasti pemegang saham publiknya akan muntah. Dan dia akan lari keluar. Hari itu saya bilang, kumpulkan uang 1 triliun. Dia bilang, untungnya bagaimana nih nanti? Di dalam ada uang 800 miliar. Kalau kamu sudah beli, nanti perusahaan bisa buyback 800 miliar. 200 miliarnya nanti gampang dicariin lagi. Kita bisa pinjam utang. Akhirnya teman-teman bilang, kalau saya mau ikut boleh nggak sebagai pemegang saham? Oh boleh, welcome. Tapi kalau saya mau langsung kasih pinjam aja, cashin berapa bunganya? Saya bilang saya kasih 10%, paling lambat 3 bulan. Tertarik lah Pak, 3,3%, 3,3 per bulan, itu gede. Akhirnya 1 triliun itu kita bayar 1 triliun 100 miliar jadinya. Mereka langsung cash in, nggak mau jadi pemegang saham. Langsung jadi, buyback lagi betul? Iya, di buyback ya? Saya buyback langsung, saya bayar, tapi, nah ini tapinya, saya lihat nih, ini sebenarnya saya nggak pernah cerita, nih 800 miliar kalau saya buyback untuk company, barang ini jadi company punya. Tapi 800 miliar ini saya taruh di bank, saya bilang sama bank, saya pinjam duit sama bank dengan jaminan ini. Jadi pinjamannya atas nama pribadi. Kolateralnya buyback. Kolateralnya itu dari duit perusahaan. Saya beli pakai nama saya, tapi itu pun saya kredit gitu. Nah, pas sudah kita beli semua, harga saham yang tadinya 3.000 jadi 300. Kita di dalam sudah menguasai, kita tinggal bikin naik harganya pelan-pelan dengan beberapa teman, ya kalau istilah sekarang ini digoreng-goreng lah gitu. Saham gorengan. Saham gorengan, tapi sebenarnya bukan gorengan, kalau ini saham real ya, hanya isu aja ya. Fundamentalnya bagus, hanya karena hari itu anak penguasa di situ, terus kita bikin isu yang negatif, akhirnya sahamnya rontok. Nah, udah begitu kita bikin bagus lagi. Nah, kita jual, kita flip. Jadi exitnya di situ Pak, kita jual lagi sahamnya sebagian. Wah, tepuk tangan dulu ini trik bisnis ini teman-teman UI harus belajar sama Pak Yusuf ini kayaknya nih. Terus ada juga dari kampus Universitas Juanda ya, ada juga. Lantas begini Pak Yusuf. Kan mungkin tadi cerita sudah langsung ada di usaha lah ya, punya usaha 1.000 karyawan, kemudian sudah langsung. Itu untuk menuju punya 1.000 karyawan ini gimana itu? Wow. Itu soalnya yang paling susah di situ tuh Pak. Saya punya 10, pecat 11.
Kita harus punya mimpi, Pak. Oke. Mimpi ya. Tapi jangan mimpi itu kita biarkan menjadi hayalan semata. Iya kan, nggak bisa duduk di rumah ngayal mimpi kepengen jadi orang kaya, tapi nggak keluar rumah gitu Pak. Nggak bisa, nggak jadi. Kan banyak saudara-saudara kita ambisi punya, semangat punya, tapi nggak pernah keluar rumah, diam di rumah aja. Terus bangun siang hari. Kalau orang tua saya bilang, lu bangun siang hari, rezeki lu udah dipatok ayam. Nah lo, ini gaya anak muda sekarang, tepuk tangan. Gaya anak muda sekarang, bangunnya siang. Betul gak? Teman-teman saya Pak, sekarang ini yang dokter, ada dokter di rumah sakit RSPAD, rumah sakit Bayangkara, ahli anestesi, itu teman-teman saya semuanya banyak. Terus teman-teman saya yang jadi pejabat-pejabat hebat juga banyak gitu. Tapi saya jujur, saya lebih beruntung karena dia masih kerja, saya memperkerjakan orang. Itu. Kalau orang bilang rezeki anak soleh, ya kan. Sekarang itu di handphone, saya lihat setiap kita mau lihat YouTube, cara mudah bermain falas, hati-hati. Oke, ini Bahaya. penting. Itu bahaya. Nggak ada yang pernah bisa menang melawan bandar-bandar di luar negeri. Jadi kita mula-mula dikasih untung, belakangan digorok langsung mati kita. Jadi jangan coba main falas. Falas itu lebih parah daripada judi, domino atau apa. Karena falas itu dia memberi kita, misalnya uang kita 1 juta, dia memberi lain kita bisa sampai 10 10 juta. kali lipat ya. Sehingga kalau kita kalah 1 juta kita habis, kita masih bisa nombok lagi. Iya. Itu. Jadi jangan kalau nggak salah di YouTube itu bukan falas namanya, forex. Forex. Bagaimana cara Forex. iklannya forex ini lagi masif semua. Nah, hati-hati jangan main itu. Nah, Jadi saya ingin tahu perjalanan religiusnya gimana kalau bisa sampai ke situ Pak Yusuf. yang tadi Bapak Supaya yang lain tahu lah. Gitu. dari kecil sebelum saya masuk Islam, saya tuh hidup di Kalimantan. Dan teman-teman saya tuh orang Banjar sama orang Madura. Mostly mereka Muslim. Iya. Sehingga waktu saya kadangkala di situ jam 4 sore udah sepi. Saya suka punya mimpi ngayal-ngayal gitu. Andai kata gue jadi orang kaya, gue kepengen buat masjid. Nah, Itu. Bener, waktu itu setelah punya pabrik triplex, saya buat masjid 1. belum Islam tuh ya? Saya belum Islam. Belum Islam. Iya kan, belum Islam. Saya buat masjid 1 di pabrik saya di Palaran di Samarinda. Terus begitu saya tutup pabrik saya lupa semuanya kewajiban-kewajiban saya. Itu saya kena falas forex yang cukup besar. Nah, saya gelar sajadah. Saya cuma minta sama Allah, ya Allah, aku ikhlas engkau mengambil semua. Dan engkau menunjukkan kebesaranmu. Tapi aku minta, kalau engkau ridho, aku cuma minta, beri aku kesehatan dan beri aku kesempatan. And I will be back, saya akan kembali. Masya Allah. Tepuk Dan tangan lagi. di dalam waktu saya kembali, saya akan terus mengharumkan namamu ya Allah, dan saya akan berdakwah di jalanmu. Masya Allah. Jadi ini saya garis bawahi dulu. Ini harus, kalau Pak Yusuf kan ceritanya mengalir karena cerita hidup. Ini dalam konteks transaksi jual beli dengan Allah. Ya. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mesti pakai peci supaya kelihatan saya dari MUI gitu kan. Jadi itu diajarkan oleh Allah bagaimana kalian berniaga dengan Allah, jual beli dengan Allah. Jadi kalau kita punya cita-cita, transaksi dengan Allah nggak apa-apa. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah wa bi anfusikum wa amwalikum. Jadi kita diajarkan oleh Allah, kamu mau nggak aku tunjukkan sebuah perniagaan, sebuah jual beli, bisnis, ya, yang akan membawakan kamu jauh dari siksa, dari kepedihan, ya. Kemudian juga min ajabin tu'minuna billah. Cara kuncinya apa? Iman kepada Allah. Tadi pagi bangun subuh kan ya, berarti sholat, ya, wa rasulih tentu kepada Rasulullah. Tujahiduna, dan kita bermujahadah, bekerja keras, ya.
dengan jalan yang benar, bi amwalikum wa anfisikum, bekerja keras dengan hartamu dan dengan jiwa ragamu tadi. Ya ini jadi makanya transaksi tadi Pak Yusuf Hamka ini transaksinya tadi dengan masjid ya. Ya Allah saya akan bangunkan masjid, kalau saya usaha ini begini, itu transaksi dengan Allah.